Polimer adalah hasil campuran kimia organik yang dibangun atau dibentuk terutama dari elemen karbon dan hidrogen. Sebagai contoh polimer adalah etilen yang merupakan rantai panjang pengulangan C2H4. Di sini ada beberapa pergolongan polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama, polimer alam yang terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup. Sifatnya, polimer alam yang kurang stabil, mudah menyerap air, dan tidak stabil. Tabel di samping adalah contohnya. 2. Polimer semi-sintetis adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi alam dan bahan kimia. Dan yang ketiga adalah polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintetis dari monomer-monomernya dalam reaktor. Tabel di samping merupakan contohnya. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau kekenyalannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, termoplastik bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk menurut pola yang didinginkan. Dan yang kedua, termostatik bersifat kenyal saat dipanaskan tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakan kembali. Berdasarkan aplikasinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, polimer komersial, yang kedua, polimer teknik, dan yang ketiga, polimer dengan tujuan khusus. Jenis-jenis polimer. Yang pertama, polietilen, barang plastik yang digunakan sebagai packing makanan atau minuman cair. 2. Polipropilen, bahan plastik yang digunakan untuk dipakai pada packing makanan kering atau snack. 3. Polyphenylchlorine, bahan plastik yang digunakan pada packing botol minyak, daging, pipa air, dan jendela plastik. 4. Oriented polystyrene, sangat bening, kurang tahan panas. Kelima, karet bahan, bersifat transparan, kuat, dan elastis. 7. Low density polyethylene, bahan plastik yang digunakan untuk pelapis kaleng. 8. Polyethylene terephthalate adalah polimer jernih dan kuat dengan sifat-sifat penahan gas dan kelembapan. 9. Polystyrene bersifat berubah bentuk dan berbunyi. 10. Lunchbox polystyrene, bahan plastik yang digunakan untuk packing makanan ringan, nasi, dan lain-lain. 11. Plastic cor, bahan plastik yang boleh dipergunakan untuk pengocoran bangunan. Poin yang terakhir adalah dampak negatif polimer terhadap lingkungan. Pertama, penggunaan styrofoam untuk makanan dapat menimbulkan gejala saraf seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan anemia. Kedua, bahan kimia falat pada mainan anak yang terbuat dari plastik banyak menyebabkan infeksi hati dan ginjal. Dan yang terakhir, zat kimia yang tergantung dalam kertas tisu untuk membungkus atau melapisi makanan dapat menyebabkan kanker.